Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa melanjutkan kajian kitab Alfiah bin Malik dan syarahnya, yakni syarah Ibnu Aqil. Sebelum kita mulai, marilah kita membaca surat Al-Fatihah yang kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada para sahabat, para ulama, khususnya Imam Ibnu Malik dan Ibnu Aqil, dan untuk guru-guru kita dan untuk diri kita sendiri. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina Ya, kita baca nadomannya dulu. Insya Allah kita akan bahas 4 bait ini ya. Bait dari nomor 128 sampai 131. Wal aslu fil ahbari antu akhara wa jawazu taqdima la bororo famnahu hina yastawil urfan wa nukron adi bayani kada idza kana khabara au qusitas ya'malahu mukhtasira au kana dan lilita au lazim sadri kaman limuntika. Ya, 4 bait ini yang insya Allah kita akan baca syarahnya. Ya, ini kita masih berkait dalam bab mubtada dan khobar. Dan 4 bait yang kita baca tadi ini terkait dengan khususnya terkait dengan khobar. Wal aslu fil akhbari antu akhara wa jawazut taqdima id la dorara. Wal aslu fil akhbari antu akhara wa jawazut taqdima id la dorara. Wal aslu fil akhbari antu akhara. Hukum asal kaidah asalnya itu khobar itu diakhirkan. Khobar itu diakhirkan. Jadi susunannya adalah mubtada yang pertama diawalkan, kemudian yang diakhirkan adalah khobar. Itu hukum asalnya. Misalnya apa Pak Osripno mau bikin contoh? Contoh ya bisa. Ya, mubtada khobar. Contoh. Hadza kitabun. Ya. Hadza kitabun. Hadza ini kitabun kitab. Hadza jadi mubtada, kitabun jadi khobar. Khobar, maaf. Itu ketentuan asalnya. Mubtada di awal jumlah sodrul kalam, permulaan kalam. Kemudian khobar di akhir. Karena menjadi sifat atau yang menjelaskan dari mubtada tersebut ya. Atau al madrasatu kabiratun. Kabiratun. Sekolah itu besar. Atau jamilatun bagus. Jamilatun. Nah, tapi toliun. Ya. Al bustanu jamilun. Al bustanu jamilun. Wa jawazut taqdima idla doror. Tapi boleh, ulama itu membolehkan mendahulukan khobar apabila ada darurat, tidak darurat. Idla dororo jika tidak ada madorot. Tidak ada madorot. Kalau ada alasannya, alasan atau darurat, maka
tidak boleh ya, mendahulukan khobar, harus diakhirkan. Wal aslu, kita baca syarahnya ya. Al aslu taqdimul mubtada'i wa ta'khirul khabari. Jadi hukum asal itu, kaidah asalnya adalah mendahulukan mubtada dan mengakhirkan khobar. Wa dzalika li annal khabara wasfun fil makna lil mubtada'i. Hal itu disebabkan karena khobar menjadi sifat dalam makna bagi mubtada. Jadi khobar itu kan yang menjelaskan dari mubtada. Jadi sifatnya mubtada secara maknanya seperti itu. Jadi logikanya adalah dia ditaruh di akhir karena menjelaskan kata yang pertama, kalimat yang pertama. Fastahaqqat ta'khira kal wasfi. Maka khobar itu ya, diakhirkan seperti halnya sifat. Gitu. Ya. Apa namanya? Kalau sifat kan yang, kan diakhirkan. Ya. Wanita yang cantik itu akhirnya khobar, itu hukum asalnya. Wa yajuzu taqdimuhu idza lam yahsil bidzalika labsun aw nahwuhu. Tapi boleh mendahulukan khobar jika tidak ada darurat tadi ya, atau semacamnya. Tidak ada kekeliruan. Labsun di sini gimana? Kekeliruan, tidak ada kekeliruan yang menyebabkan jika tidak ada kekeliruan maka boleh untuk mendahulukan mubtada. Mendahulukan khobar. Alama sayubayanu, yang mana akan dijelaskan nanti. Apa saja yang hal-hal yang membolehkan untuk mendahulukan khobar. Fataqulu qoma zaitun. Maka qaimun zaitun. Qaimun zaitun. Ini qaimun jadi khobar muqaddam, zaitun menjadi mubtada muakhar. Yang berdiri itu Zaid. Wa qaimun abuhu zaitun. Ini juga Zaidnya ini jadi mubtada muakhar, qaimun jadi khobar muqaddam. Ini diperbolehkan. Nah, jadi artinya yang berdiri itu adalah ayahnya Zaid. Wa abuhu muntaliqun zaitun. Ini abuhu muntaliqun ini mubtada khobar, tapi jumlah ini menjadi khobar muqaddam dari zaitun. Zaitun di sini menjadi mubtada muakhar. Wa fit dari zaitun. Ini juga di dalam rumah itu terdapat Zaid. Ada Zaid. Ini yang sering kita ketemui ya, kalau khobar muqaddam itu ya di berupa syibhul jumlah atau jar majrur ya, plural. Wa indaka amrun. Di sampingmu ada amr. Indaka khobar muqaddam, amr mubtada muakhar. Di sampingmu ada amr. Waqad waqa'a fi kalami ba'dihim anna madhhabal kufiyyin man utaqaddumil khabaril jaizit ta'khir indal basariyin fa fihi nadhar. Namun menurut sebagian kalam ulama mengatakan bahwasannya ulama Kufah itu mencegah atau melarang mendahulukan khobar yang boleh diakhirkan. Jadi ini menurut ulama Kufah itu boleh, yang tidak memperbolehkan mendahulukan khobar yang boleh diakhirkan menurut ulama Basrah. Tapi wa fihi nadhar, tapi ini masih ada catatan istilahnya, dilihat dulu di
Fi nadhar, ya. Masih dipertimbangkan. Pendapat ini masih dipertimbangkan. Fa inna ba'dahum naqala al-ijma' min al-basariyin wal kufiyin ala jawazi fi tarihi zaitun. Tapi menurut sebagian ulama juga menukil bahwasanya kesepakatan baik dari ulama Basrah maupun Kufah itu memperbolehkan apa? Memperbolehkan mendahulukan khobar. Jadi ada yang khilaf ini ya, ada yang memperbolehkan, ada yang tidak. Pada kata fi dari zaitun ini. Fi dari zaitun ini kan mendahulukan khobar dan mengakhirkan mubtada. Ini diperbolehkan. Karena kul man'i anil kufiyin mutlaqon laisa bisahih. Nah, sehingga penukilan pendapat bahwasannya ulama Kufah itu mencegah atau melarang mendahulukan khobar itu secara mutlak itu tidak sahih, pendapatnya tidak sahih. Nah, kenapa? Karena ternyata di tadi ini ya, pendapat yang kedua ini ada kok ulama Kufah yang justru memperbolehkan. Jadi mencegah, melarangnya itu tidak secara mutlak. Hakadha qala ba'dhum, begitulah menurut sebagian ulama. Fihi bahsun. Tapi ini juga masih dalam pembahasan, itu terkait dengan perbedaan pendapat ya. Naam, mana al-kufiyun at-taqdima fi misli zaitun qa'im. Nah, apa yang kalau tidak mencegah secara mutlak berarti ada yang dibolehkan, ada yang memang tidak boleh. Nah, menurut ulama Kufah yang mengatakan tidak boleh mendahulukan khobar itu pada contoh zaitun qaimun. Menurut beliau zaitun qaimun ya tetap harus zaitun qaimun, nggak boleh qaimun zaitun. Yang diperbolehkan hanya tadi fi dari zaitun, itu yang diperbolehkan. Yang tidak boleh ini zaitun qaimun. Jadinya qaimun zaitun. Ya. Kalau dibalik kan jadi qaimun zaitun. Wa zaitun qama abuhu. Wa zaitun qama abuhu. Ini kan contoh yang normalnya ya. Iya. Itu adalah yang ayahnya berdiri. Kalau yang yang khobarnya didahulukan kan jadinya qama abuhu zaitun. Menurut ulama Kufah ini tidak boleh. Wa zaitun abuhu muntaliqun. Zaid itu adalah yang ayahnya berangkat. Nah, kalau didahulukan jadinya abuhu muntaliqun zaitun. Wal haqqu al jawazu. Tapi contoh ini itu menurut ulama Basrah ya nggak boleh-boleh aja. Kalau didahulukan khobarnya. Itla mani'a min dalika. Kalau tidak ada madharat ya, larangan darinya ya. Wa ilaihi asyara biqaulihi. Nah, inilah yang diisyarahkan oleh Imam Ibnu Malik, musannif kitab Ibnu Malik Alfiyah, wa jawazut taqdima itla dororo. Ini ulama memperbolehkan mendahulukan khobar jika tidak ada kemadurutan. Fatakulu, maka kamu boleh mengatakan qaimun zaitun. Wa minhu qauluhum, dan diantaranya juga contohnya masnu'un man yashna'uhu. Masnu'un tadi apa lagi? Masnu'un dibenci atau dibencilah orang yang membencimu. Nah, masnu'un ini menjadi khobar muqaddam, man menjadi mubtada muakhir. Ini menurut ulama itu diperbolehkan karena tidak ada madharat. Faman mubtadaun, maka lafadz man menjadi mubtada. Masnu'un khobarun muqaddamun, menjadi khobar yang didahulukan. Wa qama abuhu zaitun. Qama abuhu ini menjadi khobar muqaddam, zaitun menjadi
mubtada muakhir. Wa minhu qauluhu, dan diantaranya juga contoh dari penyair ini. Qad sakilat gimana ini? Qad sakilat ummuhu man kunta wahida wa bata muntashiban fi kursunil asadi. Qad sakilat ummuhu, sungguh telah kehilangan ummuhu ibunya. Man kunta, yakni orang yang kunta wahidahu, kamulah yang menjadi satu-satunya teman baginya. Faman kunta wahidahu, maka lafadz man kunta wahidahu ini ya, itu mubtadaun muakhir, mubtada muakhir, sedangkan khobarnya itu adalah qad sakilat ummuhu. Khobarun muqaddamun, khobar yang didahulukan. Qad sakilat ummuhu jadi khobar muqaddam, man kunta wahidahu jadi mubtada muakhir. Wa abuhu muntalikun zaitun. Ini juga ya, jadi abuhu muntalikun jadi khobar muqaddam, zaitun menjadi mubtada muakhir. Wa minhu qauluhu, ini syair juga. Ila malikin ma ummuhu min muharibin abuhu wala kanat qulaibun tusahiruh. Ila malikin, fa abuhu mubtadaun. Abuhu di sini menjadi mubtada muakhir. Khabarnya mana? Khabarnya ini ma ummuhu min muharibin. Ya, ma ummuhu min muharibin jadi khabar muqaddam, abuhu menjadi mubtada muakhir. Ya. Artinya ini ya, ila malikin kepada Malik, ma ummuhu min muharibin abuhu, yang mana ayahnya dan ibunya itu bukan dari muharib, bukan berasal dari muharib. Wa naqala syarifu Abu Sa'adat Hibatullah ibnu Asy-Syajari. Syarif Abu Sa'adah Hibatullah bin Asy-Syajari itu menukil al-ijma'a minnal basariyin wal kufiyin ala jawazi taqdimil khabari idza kana jumlatan. Yani kesepakatan ijma' dari ulama Basrah maupun Kufah itu memperbolehkan mendahulukan khobar jika dalam bentuk jumlah. Tapi ternyata penukilan ini laisa bisahih menurut Imam Ibnu Aqil. Waqad qaddamna naqlal khilaf fi dzalika 'an al-Kufiyin, dan beliau sudah menjelaskan ya tentang penukilan khilaf tadi tentang dari ulama Kufah. Jadi menurut ulama Kufah itu ada yang boleh mendahulukan khobar dan ada yang tidak boleh didahulukan. Yang boleh tadi contohnya yang fit dari zaitun misalnya ya tadi. Yang nggak boleh ya zaitun qaimun jadi qaimun zaitun, itu termasuk yang tidak boleh. Ini sudah dijelaskan di atas. Itu terkait dengan hukum asal. Hukum asal khobar itu harus diakhirkan. Tapi ulama memperbolehkan mendahulukan khobar jika tidak ada madhorot. Nah, bait selanjutnya ini kita akan belajar masih terkait dengan khobar. Ini pembagian dari khobar. Famnahu hina yastawil juz'ani urfan wa nukran adimai bayani. Kada idza mal fi'lu kana al-khabara aw qusida isti'maluhu munhasira aw kana musnadan li lam tidak aw lazimi sadri kaman limunjida. Famna'hu, maka cegahlah, laranglah. Laranglah apa? Taqdimul khobar, mendahulukan khobar.
Jadi ini tempat atau tempat-tempat yang tidak boleh mendahulukan khobar. Alias khobar harus diakhirkan. Kalau tadi kan boleh, tapi ini ada tempat-tempat yang memang tidak boleh. Berarti ini darurat, ada madharat ini. Nah, yang pertama adalah hinayas tawil juz'ani urfan wa nukron admai bayani. Nah, ketika al-juz'ani ini maksudnya mubtada' khobar. Jika mubtada' dan khobar tersebut yastawi, sama, urfan dalam hal ma'rifatnya, wa nukron atau dalam hal nakirohnya. Jadi kalau mubtada' dan khobar itu sama-sama berupa ma'rifat atau sama-sama berupa nakiroh, maka dia tidak boleh, maka khobarnya tidak boleh didahulukan. Nanti ada contohnya ya, yang sama-sama ma'rifat. Adimai bayani, selama tidak ada penjelasan, yang menjelaskan kedudukan dari keduanya. Jadi nggak ada kejelasan. Jadi sama-sama ma'rifatnya, sehingga kalau dibalik pun itu kita akan kebingungan loh. Dibalik pun itu sama gitu kan, sama-sama ma'rifatnya. Misalnya kan Zaidun akhuka. Zaid itu adalah saudaramu. Zaid di situ ma'rifat karena nama orang ya. Akhuka itu juga ma'rifat. Kalau dibalik akhuka Zaidun itu kan juga bisa boleh juga gitu. Maka yang di akhir khobarnya harus akhir. Kada idzal malfi'lu kanal khobaru. Yang kedua, jika khobar itu berupa fi'il, berupa kalimat fi'il. Yang ketiga, au qusida isti'maluhu munhasyira, atau khobar itu digunakan sengaja ya, disengajakan digunakan untuk munhasyira. Munhasyira itu dibatasi. Dia dikemasukan nafi ya, kemasukan nafi. Dan illah, ada illahnya, illah kecuali. Auka namusnadan lidhi lam tidak, atau ini yang keempat ya, jika namusnadan dia disandarkan lidhi lam tidak pada mubtada yang didahului lam ibtidah, maka khobarnya tidak boleh didahulukan. Aulazimis sodari kaman li munjida. Nah, atau dia disandarkan pada mubtada yang sodrul kalam, memang harus di awal, harus didahulukan. Contohnya kaman li munjida. Man ini isim mausul ya. Isim istifham. Man, siapa? Harus didahulukan. Nah, ini kita baca syarahnya, mungkin ada yang mau baca biar ada yang baca. Gantian. Silakan Pak Surikno. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yanqasimul khabaru binadhuri ila taqdimihi alal mubtada'i aw ta'khirihi anhu. Salasata aqsamin. Qismun yajuzu fihi at-taqdimu wa ta'khiru wa ta'khiru. Waqad sabaqa dzikruhu wa qasama wa qismun yajibu fihi ta'khirul khabari. Wa qismu yajibu fihi taqdimul khabari. Wa fa'asara bihadihil abiyati ya.
fa asara bihadhil abyati ilal khabari al-wajibu wal-wajibi takhiri wa dzakaru minhu wa dzikru minhu wa dzakaru minhu khamsata mawadi'a al-awalu ayakuna gula minal mubtada'i wal khabari kullun ya oh ya ayakuna kullun minal mubtada'i wal khabari ma'rifatan aw nakiratan salihatan li ja'alaha lija'liha mubtada'an wala mubayyina lil mubtada'i minal khabari nahwa zaidun akhuka wa afdalu min zaidin afdalu min amr wala yajuzu at-taqdimul khabari fi hadal nahwi li'anna nahwihi fi hadhihi nahwi li'annaka law qaddamtahu faqulta antakuna khabar akhuka fakulta zaidun wa afdalu min amrin ya wa afdalu min amrin afdalu min zaidin lakana al muqaddamu mubtada'an ya lakanal muqaddamu mubtada'an wa anta zaidun antakuna khabaru anta turidu ya wa anta turidu ayyakuna khabaru min ghairi dalili yadullu alaihi wa in wujida dalilun yadullu ala annal mutaqaddima ala annal mutaqaddima khabaru jaza qawlika Abu Yusufa wa Abu Hanifata wa yajuzu taqdimu al-khabara taqaddumu ya wa yajuzu taqaddumul khabari wa huwa Abu Hanifata li'annahu ma'lumun annal muradu maroda ya annal murada ya ya annal murada tasbihu Abi Yusufa bi Abi Hanifata la tasbihu Abi Hanifata bi Abi Yusufa wa minhu qawluhu banu abanaina wa banatuna banuhunna abnaul rijalil aba'idi. Terus ini tinggal titik sampai sini Pak. Sampai mana? Ini titik. Qalu ya. Ya. Faqaluhu banuna khabarun muqaddamun wa banuna abna'ana
mubtadaun Wa muakhirun. banu abnaina. Wa banu abnaina mubtadaun muakhirun. Li'annal murada al-hakima ala bani abnaihim bi annahum kabanihim. Walaisa murad al-hakima ala banihim bi annahum kabani abnaihim. Ya, syukran Pak Suretno. Itu dari awal ya. Ya. Syarahnya ya, yang qasimul khabaru bin nadri ila taqdimihi ala mubtada'i wa ta'khirihi anhu salah satu aqsami. Jadi khabar ditinjau dari segi dia mendahului ya, mendahului mubtada atau diakhirkan dari mubtada. Jadi dia berada di awal atau di akhir. Itu ada 3 bagian. Ismun yajuzu fihi taqdimu wa ta'khir. Yang pertama, pembagian yang pertama adalah mubtada itu boleh untuk didahulukan maupun diakhirkan. Mubtada bukan mubtada ya, khobar ya. Khobar itu boleh didahulukan maupun diakhirkan. Itu pembagian yang pertama. Waqad sabaqa dzikruhu, dan ini sudah dijelaskan tadi. Ya, sudah lampau penjelasannya. Jadi selama dia tidak ada madharat, maka khobar itu boleh didahulukan. Yang kedua, wa qismun yajibu fihi ta'khirul khabari. Pembagian yang kedua itu wajib di dalamnya, yakni mengakhirkan khobar. Jadi khobarnya harus ditaruh di akhir, nggak boleh didahulukan. Yang ketiga, pembagian yang ketiga, yajibu fihi taqdimul khobar. Malah wajib mendahulukan khobar. Jadi ada 3. Khobar itu boleh didahulukan maupun diakhirkan. Yang kedua, khobar itu wajib diakhirkan. Yang ketiga, khobar itu wajib didahulukan. Fa'asyara bihadhil abiyati ilal khobaril wajib at-ta'khir. Nah, sedangkan pada bait ini tadi yang ada 3 ya. Musannif yakni Imam Ibnu Malik mengisyarahkan pada khobar yang wajib diakhirkan. Fadzakara minhu khamsata mawadi'ah. Nah, beliau menyebutkan di antaranya itu ada 5 tempat. 5 tempat di mana khobar itu wajib diakhirkan. Tidak boleh dia mendahului mubtada'nya. Yang pertama, al-awwalu ayyakuna kullun minal mubtada'i wal khabari ma'rifatan aw nakiratan sholihatan li ja'liha mubtada'. Masing-masing baik dari mubtada' maupun khabar itu dia berupa ma'rifat. Isim ma'rifat. Isim ma'rifat itu isim yang jelas. Biasanya ada alnya atau yang dulu ya, pembahasan dulu isim ma'rifat ada banyak. Alam menunjukkan alam, isim alam ya, isim domir, isyarah, isim isyarah dan sebagainya. Itu kalau sama-sama berupa isim ma'rifatnya, maka khobar harus diakhirkan, atau dia sama-sama nakirohnya, yang mana keduanya itu ya kan sama-sama ma'rifat atau sama-sama nakiroh, yang mana dia sholihatan li ja'liha mubtada'. Dia layak untuk dijadikan mubtada'. Jadi baik dari 2 susunan kata itu, kedua-duanya itu layak menjadi mubtada'. Sehingga harus yang kata kedua harus dijadikan khobar. Wala mubayyina lil mubtada'i minal khabari. Dan tidak ada penjelasan ya
pada mubtada dari khobarnya. Contoh Zaidun akhuka. Zaid itu adalah saudaramu. Zaid ini ma'rifat, akhuka ma'rifat. Dan ini layak, kedua-duanya layak menjadi mubtada ya. Ya akhuka kan boleh ditaruh di depan. Akhuka Zaidun. Zaidun akhuka. Nah, tapi karena tidak ada penjelasan yang mengharuskan ya, yang menunjukkan dalil untuk maka kata yang kedua ini harus menjadi khobar. Akhuka tidak boleh ditaruh di depan karena sama-sama ma'rifat. Wa afdalu min Zaidin afdalu min Amrin. Yang lebih baik, yang lebih afdal dari Zaid itu adalah yang lebih sama halnya yang lebih afdal dari Amr. Afdalu min Zaidin afdalu min Amrin. Jadi mubtada afdalu min Zaidin afdalu min Amrin jadi khobar. Wala yajuzu taqdimul khabari fi hadza wa nahwihi. Dan tidak boleh mendahulukan khobar pada contoh ini dan semisalnya. Lianna kalau qaddam tahu, karena kalau kamu mendahulukannya fakulta akhuka Zaidun wa afdalu min Amrin afdalu min Zaidin lakana al-muqaddam mubtada. Maka yang didahulukan itu pasti akan menjadi mubtada lagi. Akhuka Zaidun ini kan berarti didahulukan tadi ya. Itu maka yang pertama ini tetap akan menjadi mubtada karena dia layak menjadi mubtada. Jadi meskipun dibalik pun maka kedudukannya pun akan terbalik juga. Akhuka di sini menjadi mubtada, Zaidun menjadi khobar. Wa anta turidu ayyakuna khobaron. Sedangkan kamu menginginkan dia menjadi khobar. Ini nggak bisa menjadi khobar. Kenapa? Karena dia layak menjadi mubtada. Sehingga kata yang kedua harus tetap menjadi khobar. Min ghairi dalilin yadullu alaihi. Jadi tidak ada dalil yang menunjukkan kalau dia itu layak menjadi khobar. Fa'in wujida dalilun yadullu ala annal mutaqaddam khobarun jaza. Nah, lain halnya jika ada dalil yang menunjukkan bahwasannya yang didahulukan itu adalah khobar, maka boleh. Jadi kalau ada dalil yang menunjukkan yang pertama ini adalah khobar, maka boleh untuk didahulukan. Contohnya Abu Yusuf, Abu Hanifah. Abu Yusuf itu seperti Abu Hanifah. Abu Yusuf itu seperti Abu Hanifah. Fayajuzu taqaddumul khobar, maka boleh mendahulukan khobar. Wahwa Abu Hanifah, yakni Abu Hanifah ini kan jadi khobar. Itu boleh ditaruh di awal dan tetap menjadi khobar, bukan menjadi mubtada. Kenapa? Li'annahu ma'lumun annal murada tashbihu Abi Yusuf bi Abi Hanifah. Kenapa? Karena diketahui bahwasanya dimaksud adalah menyerupakan Abu Yusuf terhadap Abu Hanifah. Jadi Abu Yusuf itu seperti Abu Hanifah. Kalau ditaruh di depan, ya artinya akan sama. Ya nih, seperti Abu Hanifah itu adalah yang seperti Abu Hanifah itu adalah Abu Yusuf. La tashbiha Abi Hanifah bi Abi Yusuf. Bukan menyerupakan Abu Hanifah terhadap Abu Yusuf. Ini agak bulat ya. Jadi kalau ada alasan, ya, ada dalil yang menunjukkan bahwasannya itu, meskipun ini sama-sama makrifat ya, tapi karena dia di sini ada dalil yang bisa menunjukkan kalau yang di depan itu adalah khobar, maka diperbolehkan. Abu Yusuf itu seperti Abu Hanifah. Apanya? Dari sifatnya atau apanya? Kalau ditaruh di depan,
Yang seperti Abu Hanifah itu adalah Abu Yusuf. Bukan nanti kalau ditaruh di depan dan dia menjadi mubtada itu kan nanti jadinya Abu Hanifah seperti Abu Yusuf. Padahal yang diserupakan adalah Abu Yusufnya itu. Itu. Atau gimana bulatnya? Jadi kalau ditaruh depan jadi yang menyerupainya jadi kebalik juga. Ya ini memang perlu apa namanya? Pemahaman tersendiri ya. Iya. Karena di antara khobar-khobar jumlah ini termasuk khobar jumlah. Nah, yang jelas ini ya, ini mungkin apa namanya? Jarang mungkin khusus lah, ini ya, khusus. Nah, yang jelas kalau kita menemukan sama-sama ma'rifatnya atau sama-sama nakirohnya, maka khobarnya tidak boleh didahulukan. Ya. Kalau khobarnya didahulukan, nanti dia otomatis akan jadi mubtada. Bukan jadi khobar yang didahulukan. Ya, ini juga ada contohnya ini. Ya, meskipun ada penjelasannya tetap ini ya. Mungkin ada yang mau sharing ini nanti. Banuna banu abna ina wa banatuna banu hunna abna urjalil aba'i. Faqauluhu banuna khobarun muqaddamun. Banuna ini jadi khobar muqaddam. Banu abna'ina jadi mubtada muakhir. Banu abna'ina ini menjadi mubtada muakhir. Nah, ini artinya seperti anak laki-laki kami adalah cucu-cucu kami. Anak dari anak-anak kami kan berarti cucu-cucu kami. Di anal murada al-hukmu ala bani abnaihim di annahum kabanihim. Karena yang dimaksud adalah cucunya itu seperti anaknya. Cucunya seperti anaknya. Ya, seperti anaknya itu adalah cucu kami. Seperti anak kami adalah cucu-cucu kami. Walaisal muradu al-hukma ala banihim bi annahum kabani abnaihim. Jadi ini yang diserupakan itu adalah anaknya, ya. Anaknya. Cucu-cucu itu seperti anaknya, bukan anaknya seperti cucunya. Cucunya itu seperti anaknya. Maka ini boleh didahulukan. Nah, kalau aslinya kan banu abnaina, banuna. Seperti itu. Tapi ini didahulukan. Ya, ini salah satu contoh juga ya di syair yang mendahulukan khobar atas mubtada. Meskipun sama-sama ma'rifat. Nah, di sini kan ma'rifat kenapa? Karena dia dimudhofkan. Jadi kalau kata itu diidhofahkan pasti otomatis dia menjadi ma'rifat. Wasani yang kedua ayyakunal khabaru fi'lan rafi'an li dhamiril mubtada'i mustatiron atau mustataron. Yani khobar itu berupa fi'il yang merofakkan pada dhamir, yang merofakkan dhamirnya mubtada, yang dhamir itu tersimpan. Tersimpan mustatar. Nahwu zaidun qoma. Zaid itu sudah berdiri. Nah, koma di sini menyimpan dhamir mustatir yang kembali kepada mubtada. Nah, ai huwa. Ini zaitun. Faqama wa fa'iluhu al-muqaddar khabarun an zaidin. Lafaz koma dan fa'ilnya yang dikira-kirakan ai huwa itu menjadi khabar dari lafaz zaitun. Wala yajuzu takdim. Nah, ini enggak boleh
tidak mendahulukan khobar. Kenapa? Nah, fala yuqalu qoma zaitun. Enggak boleh didahulukan menjadi koma zaitun. Kalau jadi koma zaitun ini menjadi fi'il fa'il. Ya. Iya, jumlah fi'liyah. Ya. Ala ayyakuna zaitun mubtada'an mu'akhkharon. Wal fi'lu khabaran muqaddaman. Bal yakunu zaitun fa'ilan. Nah, kalau seperti ini otomatis zaitun menjadi fa'il. Nah, Di koma. Fala yakunu min babil mubtada'i wal khabari. Maka ini sudah tidak masuk lagi ke bab mubtada' khabar. Bal min babil fi'li wal fa'il. Tetapi termasuk dari bab fi'il dan fa'il. Jadi kalau khobarnya itu berupa fi'il yang merofakkan dhamir mustatar, maka dia tidak boleh didahulukan. Kalau didahulukan, nanti dia menjadi fi'il dan fa'il. Kalau kan al-fi'lu rafi'an li dhahirin, nahwu zaitun qama abuhu jaza taqdim. Jadi ini ada ketentuannya ya, yang tidak boleh didahulukan itu hanya yang merofakkan dhamir mustatar. Tapi kalau dia merofakkan dhamir, merofakkan isim dohir, maka dia boleh didahulukan. Ini contohnya ya, zaitun qama abuhu. Zaid itu adalah yang ayahnya berdiri. Boleh didahulukan, jadi qama abuhu zaitun. Qama abuhu zaitun. Kenapa? Karena dia merofakkan isim dohir. Jelas tidak domir, bukan yang tersimpan juga. Abuhu. Sekarang yang komal abunya, bukan zaitunnya. Ya, ya. Yang boleh kan? Dia tidak kembali kepada zaitun, ya. Zaitun. Fa'ilnya itu abuhu. Meskipun ini tetap ada domir ya, karena memang harus ada domirnya. Itu ya dikatakan domir apa namanya? Domir sakne apa ya? Bukan domir ya, domir, domir yang kepada koma itu kan yang abuhu berarti kan domirnya tetap kepada zaitun, iya. Apa namanya domir? Waqad taqaddama dzikrul khilafi fi dzalika. Ini sudah khilaf. Nah, tadi di awal itu kan ada yang tidak memperbolehkan, yang salah satu yang tidak memperbolehkan itu ya ulama Kufah itu ya. Kalau koma Abu Zaitun. Wa kadzalika ya juzu taqdimu idza rafa'al fi'lu dhamiran barizan. Nah, kalau boleh, ya ini juga boleh kalau dia merofakkan fi'il itu merofakkan dhamir bariz. Dhamir yang tampak, yang ada, yang kelihatan ya, tidak tersimpan. Contohnya az-zaidani qoma. Dua zaid itu berdiri. Qoma ini kan ada alifnya ini kan? Iya. Itu yang menunjukkan ke alif musanna. Ya. Tasniyah. Fayajuzu antuqaddima al-khabari fataqulu qoma az-zaidan. Maka boleh didahulukan menjadi qoma az-zaidani. Qoma jadi khabar muqaddam, az-zaidani menjadi mubtada muakhkhar. Ya. Kenapa ini diperbolehkan? Karena kalau fi'il fa'il kan enggak bisa. Meskipun menjadi fi'il fa'il kan meskipun ketentuannya fa'il itu meskipun berupa tasniyah atau jamak, fi'ilnya tetap mufrad. Kalau fi'il fa'il qoma az-zaidani tetap qoma az-zaidani. Kalau qoma az-zaidani ini berarti dia menjadi khabar muqaddam, az-zaidani menjadi mubtada muakhkhar. Az-zaidani mubtada'un muakhkhar. Wa yakunu az-zaidani mubtada'an muakhkharan wa qoma khabaran muqaddaman. Wa man 'adzalika qaum. Tapi juga ada yang melarang. Ada ulama yang melarang hal ini.
Wa idza arafta hadza faqaulul musannifi kada idza al-fi'lu kana al-khabara yaqtadi wujubu ta'khiril khabaril al-fi'li mutlaqan. Nah, jika kita mengetahui hal ini, keterangan dari Imam Ibnu Aqil, maka dawuhnya musannif kada idal malfi'lu kana khabar, yakni begitu juga dengan khabar yang berupa fi'il, nah itu yaqtadi wujubu ta'khiril khabar. Jadi kata-kata Imam musannif ini, Imam Ibnu Malik, itu seakan-akan ya mewajibkan mengakhirkan khabar fi'il secara mutlak. Pokoknya kalau khobar fi'il itu nggak boleh jadi mubtada khobar muqaddam. Harus diakhirkan semua. Padahal menurut Imam Ibnu Aqil ya tadi ya walaysa kadzalik, bukan seperti itu. Bal innama yajibu ta'khiruhu idza rafa'a dhamiran lil mubtada'i mustataron kama taqaddam. Jadi yang wajib mengakhirkan khobar itu hanya khobar yang berupa fiil yang merupakan dhamir yang kembali kepada mubtada yang mustatar, yang dia tersimpan. Kalau dia berupa dhamir baris atau dia berupa dhamir isim dhohir, merupakan isim dhohir, maka dia boleh menjadi khobar muqaddam. Jadi kata-kata Imam Musannif ini, yakni Imam Ibnu Malik ini bukan secara mutlak, bukan fi'il secara mutlak, tapi fi'il yang rafa'a dhamiran lil mubtada' mustataron. Nah, sedikit ya, kita tuntaskan ya. Ya, sampai bed. Ya, sampai yang keempat ini. Ini kelima. Itu yang kedua, yang ketiga. Kapan khobar itu wajib diakhirkan? Ayyakun al-khobaru mahsuran bi innama. Nah, ketika dia menjadi khobar yang dibatasi ya, dengan kata innama. Biasanya artinya hanya. Nahwu innama zaitun qa'imun. Hanya Zaid saja yang berdiri. Innama zaitun qa'imun. Maka innama zaitun menjadi mubtada, qa'imun jadi khobar. Ini qa'imun ini tidak boleh didahulukan karena dia dibatasi dengan innama. Au illa, au bi illa, atau dengan kata illa. Mahsur ini bisa innama bisa illa. Contoh ma zaitun illa qa'imun. Tidak ada Zaid kecuali dia berdiri. Jadi hanya Zaid yang berdiri. Wa huwa al-muradu bi qawlihi aw qusida isti'maluhu munhasira. Nah, ini yang dimaksud dengan dawuhnya Imam Ibnu Malik aw qusida isti'maluhu munhasira. Penggunaannya itu dimaksudkan membatasi. Dibatasi. Fala yajuzu taqdimu qa'imun ala zaidin fil misalaini. Maka tidak boleh mendahulukan lafaz qa'im terhadap lafaz zaid pada dua contoh ini. Maka nggak boleh mengatakan innama qa'imun zaitun atau ma qa'imun illa zaitun. Kalau yang dimaksud itu adalah mendahulukan khobar. Waqad ja'a taqdimu ma illa syududan. Tapi ada juga yang mendahulukan khobar itu beserta illa, namun berhukum syad atau jarang. Atau syad itu juga bisa langka. Kaqauli syair, saya rabbi hal illa bikan nasru yurtaja alaihim wahal illa alaikal mu'awwalu. Yang aslinya adalah wahalil mu'awwalu illa alaika. Ini ya. Tapi ini malah didahulukan wahal illa alaikal mu'awwalu. Harusnya wahal
al-mu'awwalu illa 'alaika. Jadi pada syair ini mendahulukan khobarnya. Ini syad hukumnya. Karena secara kaidah tidak boleh mendahulukan khobar yang didahului oleh yang ditahsir ya, baik dengan innama atau illa. Wahalil mu'awwalu illa 'alaika. Tapi di sini wahal illa 'alaika al-mu'awwalu. Kalau bait yang pertama itu mungkin hal bika nasru. Hal illa bika an-nasru. Ya, halin nasru illa bika. Iya. Halin nasru illa bika. Halin nasru illa bika sahih. Ya, jadi harusnya nasrunya sebelum illa gitu ya. Ya. Wahalin nasru illa bika. Hanya engkaulah yang menjadi penolong yurtaja yang diharapkan pertolongannya. Yang keempat ar-rabi'u. Nah, yang tadi yang ketiga ini sudah mafhum ya insyaallah ya. Khabarnya itu dimahsur dengan innama atau illa, maka tidak boleh didahulukan. Harus diakhirkan, wajib diakhirkan. Yang keempat ayakuna khabaron li mubtada'in qad dakhalat 'alaihi lamul ibtida'. Jadi dia menjadi khabar dari mubtada yang dimasuki lam ibtida'. Contoh la zaitun qaimun. Wa huwa al-musyar ilaihi biqaulihi, inilah yang diisyaratkan oleh Imam Ibnu Malik, au kana musnadan li dzilal ibtida'. Atau dia menjadi khobarnya mubtada yang didahului lam ibtida'. Fala yajuzu taqdimul khabari 'alal lam. Maka tidak boleh mendahulukan khobar dalam itu ya. Ya, pada mubtada yang ada lamnya. Fala taqul qaimun lazidun. Kalau mubtadanya ada lamnya, maka tidak boleh didahului oleh khobar. Di anna lamal ibtida' laha sadrul kalam. Kenapa? Karena lam ibtida' ini adalah permulaan pembicaraan, permulaan kalam. Jadi harus didahulukan, nggak boleh didahului oleh khobarnya. Nah, lagi-lagi ada syad ya, ada di syair itu mesti menyalahi aturan biasanya. Menyalahi kaidah. Ya, menyalahi kaidah. Khalila anta wa man waifun khalidu yanalil ala'a wa yakrumil ahwana. Khalila anta ini ya yang menjadi pembahasan khalila anta. Engkau adalah pamanku. Khalil, oh ya, paman. Ya. Seharusnya la anta kholi. Kalau secara kaidah, kenapa? Karena dia menjadi khobar dari mubtada yang didahului lam ibtida'. Fala anta mubtada'un mu'akhkharun wa kholi khabarun muqaddamun. Ini khusus di syair ini karena dia syad. Al-khamis yang kelima ayyakunal mubtada' lahu sadrul kalam. Nah, mubtada itu menjadi sadrul kalam atau permulaan kalam. Ka asma'il istifham. Nah, seperti isim istifham, isim yang menunjukkan kata tanya. Contoh man li munjidan. Man li munjidan. Nah, siapakah yang menyelamatkanku? Munjid. Faman mubtada'un wali khobarun. Munjid hal. Jadi hal. Nah, ini tidak boleh didahului oleh khobar. Kenapa? Karena dia mubtada'nya berupa sadrul kalam. Nah, nanti dilihat lagi ya, sadrul kalam itu apa saja yang harus menjadi sadrul kalam mubtada'nya. Wala yajuzu taqdimul khabar alaman. Maka tidak boleh mendahului khabar terhadap lafadz man. Fala taqulu liman munjidan.
Nggak boleh mengatakan liman menjidan. Nah, itu yang bisa kita bahas ya. Insya Allah minggu depan kita teruskan lagi, masih berkaitan, masih dalam bab mubtada dan khobar. Sebenarnya kalau bahas apa khobar itu banyak sekali kalau pembahasan. Ya, memang. Kalau yang khususnya khobar ghairu mufrad. Kalau khobar mufrad mah cuma satu namanya mufrad. Ada kitabun atau al-wardatu jamilatun. Tapi kalau udah ghairu mufrad nanti ada jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah gitu. Ya. Jumlah fi'liyah ada sibhul jumlah juga. Tapi kalau sibhul jumlah itu Ustazah rata-rata khabar muqaddam kebanyakan. Walaupun apa namanya ya yang sering ya, ada yang sering di Al-Qur'an atau di kalimat-kalimat bahasa Arab itu. Ya, tapi itu pun anu ya Pak, apa menyimpan istaqor atau apa? Menyimpan kata. Iya, ada sesuatu yang disimpan juga kadang. Istaqor atau kainun. Ini ya. Ya, itu yang menjadi khobarnya seharusnya. Ya, kita cukupkan. Terima kasih sudah mengikuti kajian pada malam hari ini. Semoga dinilai ibadah oleh Allah ya. Amin. Karena ada berapa partisipan hari ini? Tadi sampai 9, tapi ada yang Masya Allah, banyak sekali. Ini 6 sama saya. Ya banyak lah lumayan. Iya. Suruh interaktif lah biar tanya. Ya, kita cukupkan. Marilah kita membaca suratul Fatihah dan doa kafaratul majlis. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakallahu khairan, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.